2021 dan berapa persen? Tidak berubah itu yang tadi Pak awal ini bisa urus Apa saya share screen? Apa ada yang apa lagi ini diskombinasinya itu dulu ya ayo stop bikin kartu dan diskon baik itu dari baik saya lanjutkan keberuntungan seperti kita ketahui bahwa terjadi seperti soal TPK listrik Maret 2020 sampai tidak bahkan di mana kepemilikan itu 10,1 dan kepemilikan sebesar 15,2%. Saat ini perseroan itu fokus pada subsidi revenue dan pabrik berada di 305 pabrik yaitu di Medan, Surabaya dan Sampit serta memiliki 12 cabang pasaran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah milestone dari perkembangan PT Saraswati Anak sejak 1998 sampai dengan tahun 2023. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak kita IPO tahun 2020 dari costing IPO Saraswati Anak TPK telah menaikkan kapasitas, menambah line yang di Medan 2 dan di Sampit masing-masing dengan kapasitas 80.000 ton per tahun. Kemudian tahun 2021 kemarin Saraswati Anak TPK menambah line pada pabrik Bojosari 2 yaitu pada PT Depan Anugrah Lestari menambah kapasitas sebesar 100.000 ton sehingga diharapkan tahun 2022 ini yang saat ini sedang instalasi sedang proses konstruksi memang ini agak sedikit mundur dibandingkan perencanaan kita karena ada beberapa hal yang menyangkut SSRB yang waktu itu masih belum clear sehingga alhamdulillah saat ini sudah clear. Diharapkan proses pembangunan sudah bisa berjalan dengan lancar dan direncanakan pada akhir triwulan ketiga tahun 2022 ini production line yang baru di PT Depan Anugrah Lestari sebesar 100.000 ton per tahun itu bisa kita operasionalkan sehingga secara keseluruhan kapasitas produksi kita menjadi meningkat dari 600.000 ton per tahun menjadi 700.000 ton per tahun. Kenapa kita optimis di bisnis ONPK non subsidi ini? Seperti kita ketahui juga bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris yang sangat besar
kebutuhan pupuk kita itu sangat-sangat besar sekali. Beberapa kali saya singgung bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang menjadi benchmark dalam perdagangan pupuk dunia. Pada bulan Maret 2 minggu yang lalu, kebetulan saya hadir juga dalam event International Conference di Vienna. Sama yang mereka harapkan Indonesia juga yang menjadi salah satu pokok pembicaraan di sana adalah pasar di Indonesia. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita baik itu subsidi maupun subsidi pada tahun 2000 itu sudah mencapai sekitar 27 juta ton. Nah, di sini itu antara subsidi dan non subsidi. Di sisi lain, untuk yang subsidi ini domain dari pabrik BUMN yang diwadani oleh Indonesia. Nah, sedangkan subsidi di samping Indonesia non subsidi ini, tapi di sini banyak bermain yang banyak memenuhi kebutuhan non subsidi ini adalah perusahaan swasta maupun yang berasal produk-produk yang dasar dari impor. Next. Ini potensi pasar pupuk non subsidi. Sebetulnya kalau non subsidi ini potensinya itu hampir 20 juta ton. Hampir 20 juta ton. Namun dari sejumlah 20 juta ton itu ada yang bisa dikonversi menggunakan NPK, ada yang masih belum bisa dikonversi sehingga masih menggunakan straight tunggal. Walaupun yang yang digunakan pupuk tunggal ini masih bisa potensi, masih merupakan pasar potensial untuk bisa dikonversi juga dengan NPK nantinya. Dari sini yang berupa potensi market dari NPK itu adalah sejumlah 10.500.000 ton per tahun. Sedangkan sedangkan yang masih berupa straight fertilizer atau pupuk tunggal itu berkisar antara hampir sama sekitar 9,8 juta ya. 9,8 juta ton per tahun. Nah, ini potensinya masih sangat besar sekali. Sedangkan next coba bagaimana Saraswati Anugrah Makmur sendiri dari potensi pasar pupuk NPK 10,5 juta ton per tahun, sampai saat ini Saraswati baru bisa mensuplai market dari potensi pasar segitu yang bisa saat ini yang bisa dilayani oleh Saraswati itu baru sesuai dengan kapasitas produksinya yaitu 700.000 ton per tahun. Jadi potensi market ini masih sangat besar. Ini di sini kita juga menyampaikan bagaimana perkembangan kapasitas produksi dari SAFF sejak kita melakukan IPO tahun 2020 pada saat itu kapasitas produksi kita masih berkisar antara 440.000 ton, kemudian 440.000 ton per tahun. Setelah IPO, dari proceed IPO kita meningkatkan 160.000 ton per tahun menjadi 600, dan pada tahun 2021-2022 kita meningkatkan menjadi 700.000 ton per tahun. Next. Bagaimana tentang posisi Saraswati Anugrah Makmur Tbk dalam pasar pupuk nasional, utamanya dalam pasar pupuk non subsidi nasional. BUMN itu memiliki kapasitas produksi 3.120.000 ton. Yang ini terdiri dari petrokimia, kemudian terbesar petrokimia, kemudian ada kecil-kecil lainnya itu berada di Pusri, kemudian Kalimantan Timur, dan pupuk Bejang. Nah, total kapasitas mereka itu adalah 3.120.000 ton per tahun, yang merupakan penugasan untuk menyediakan pupuk bagi sektor subsidi itu adalah 2.679.000 ton per tahun. Memang ada sisa kapasitas yang masuk ke pasar
non subsidi, yaitu sebesar 500.000 ton per tahun. Sedangkan untuk sektor swasta yang terbesar adalah PT Sentana. PT Sentana ini Wilmar Group itu kapasitasnya ada 1.800.000 ton, yang pabriknya itu berada di Dumai dan di Gresik, berada di dua lokasi itu saja, sebesar 1.800.000 ton per tahun. Dan Wilmar ini sebetulnya itu lebih banyak ke pasar-pasar di perusahaannya sendiri, yaitu perkebunannya sendiri Wilmar, dan juga masuk ke pasar-pasar bebas yang kebanyakan sih istilahnya trading antara CP dengan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Agrifert Indonesia dengan kapasitas 900.000 ton per tahun, itu HQ. Nah, ini kedua-duanya yang berada di atas Saraswati ini adalah perusahaan asing. Dan kemudian selanjutnya adalah PT Saraswati Anugrah dengan 600, dan pada tahun ini kita meningkatkan kapasitas menjadi 700.000 ton. Di bawah itu ada beberapa, ada PT Jadimas, ada Seril Ciki, ada Nusa Milang, ada sebetulnya di luar itu ada juga yang kecil-kecil antara 50.000 sampai 100.000 seperti ada PT Polowijo dan lain-lain. Itu ada mungkin sekitar 3 perusahaan. Jadi artinya bahwa potensi 110 juta ton per tahun itu belum bisa terpenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga sampai sekarang kita masih melakukan impor, terutama importasi itu dilakukan dari Malaysia dan China. Next. Nah, ini mengenai penjualan, bagaimana sih profil penjualan dari Saraswati. Memang seperti yang selalu kita katakan bahwa sebagian besar, hampir 90% pasar dari PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk ini ke sektor tanaman kelapa sawit. Nah, ini sedangkan sisanya itu pada tanaman lainnya, ada tebu, anggrek, kopi, kakao, dan lainnya. Ini adalah proses bisnis. Seperti biasanya, proses bisnis itu mulai bagaimana yang membedakan di sini antara PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk dengan produsen lainnya, bahwa kita memiliki tim R&D. Tim R&D kita ini yang selalu melakukan pendekatan kepada calon-calon customer. Nah, di mana mereka memulai dengan diskusi dengan calon customer, kemudian mengambil sampel tangan, sampel daun, kemudian melakukan formulasi yang terbaik untuk kebun mereka. Kemudian dari situ biasanya itu dimulai dengan demoplot, diamati selama 3 bulan, 6 bulan. Nah, di situ kita baru tahu bahwa customer, biasanya calon customer itu baru tahu bahwa dengan formulasi yang spesifik itu respon tanaman itu akan jauh lebih baik dibandingkan apabila mereka menggunakan ONPK dengan formulasi yang generik. Yang umum beredar di lapangan itu adalah ONPK yang bersifat generik, komposisinya 15-15-15, 16-12-16, kemudian 12-12-17, tapi yang membedakan Saraswati Anugrah Makmur Tbk dengan yang lain adalah kita memiliki tim R&D yang kuat. Kita selalu yaitu mulai dari pendekatan, diskusi, kemudian dilakukan sampel, kita memiliki lab yang sangat kompeten dalam hal melakukan analisa, kemudian memformulasi pupuk yang sangat cocok untuk sangat sesuai dengan kebun mereka. Next. Ini merupakan strategi dari Saraswati Anugrah Tbk dalam kehidupan dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari peningkatan efisiensi, penguatan modal kerja, keamanan dan jaminan bahan baku, kualitas produk yang premium, penguatan riset. Ini yang tidak kalah pentingnya, penguatan riset agar kita bisa menyediakan produk dengan kualitas yang premium kepada para customer. Kemudian yang
terakhir itu adalah jaringan penjualan dan produk yang intensif. Jadi produk yang intensif ini jadi tidak hanya kita itu istilahnya dalam kita melakukan penjualan itu kita tidak hanya tidak just jual beli, tapi di sini kita itu adalah mendeliver teknologi kepada customer. Jadi di situ ada muatan riset. Kemudian dari hasil aplikasi pun itu kita melakukan evaluasi. Jadi misalnya nih customer ini sudah yakin, oke, setelah dia demo mereka yakin, oke, kita akan order untuk satuan katakanlah 2.000-3.000 hektar. Setelah aplikasi itu tim riset kita itu turun untuk memberikan pertama itu memberikan sosialisasi bagaimana cara aplikasi yang baik. Kemudian kedua itu nantinya setelah berjalan kurang lebih 6 bulan itu datang lagi untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari pupuk kita. Sehingga alhamdulillah dengan seperti ini, dengan kita memperkuat tim R&D kita, maka sebagian besar customer kami itu adalah customer yang loyal, di mana mereka puas dengan pelayanan kita, dengan produk kita. Dan alhamdulillah, kenapa kalau kita lihat dalam 24 tahun, 23, 24 tahun perjalanan Saraswati Anugerah Makmur itu setiap tahun penjualan kita tuh terus meningkat. Itu yang menjadi kunci keberhasilan dari kita dalam berbisnis pupuk dan meraih keuntungan. Next. Nah ini salah satunya itu adalah penguatan modal usaha, yaitu melalui go public sudah kita lakukan di tahun 2020 kemarin dengan public itu kita yang pertama kita bisa meningkatkan kapasitas produksi yang dari 440 menjadi 600.000 ton per tahun. Nah, kemudian sekarang yang tidak kalah pentingnya itu adalah kepercayaan konsumen. Ini yang kami dapatkan secara luar biasa. Jadi begitu customer melihat bahwa ini adalah perusahaan yang TBK, mereka itu kepercayaan mereka jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang belum TBK, apalagi mereka yang sudah berhubungan dengan kami cukup lama. Kemudian penguatan modal melalui perbankan ini juga tetap kita lakukan, apalagi kita menghadapi situasi pandemi seperti kemarin, kemudian ada peningkatan harga bahan baku, kami juga sudah melakukan antisipasi. Pada sejak tahun kemarin kita itu melakukan antisipasi dengan melakukan meminta tambahan fasilitas bukan kredit fasilitas modal kerja. Ini adalah untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan baku dan supaya kita memiliki kemampuan yang lebih besar dalam melakukan terutama melakukan importasi bahan baku. Ini sudah kita lakukan sehingga alhamdulillah pada bulan Februari kemarin kita menandatangani dengan Bank Mandiri tambahan modal kerja dan non cash loan, ya, yang utamanya adalah non cash loan kurang lebih sekitar 650 miliar. Nah ini untuk memperkuat dan menambah kemampuan dari Saraswati untuk penyediaan bahan baku. Yes. Ini bagaimana perkembangan kita sejak tahun 2016, kita berikan gambaran juga sejak tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 tahun 2022. Intinya sedikit bocoran, kita juga akan menyampaikan bagaimana proyeksi kita di tahun 2022, sedikit bocoran. Dan kalau kita lihat dari tahun 2020 sebelum kita IPO, pada saat kita IPO ya, sebelum IPO profit kita itu di atas 111 miliar. Kemudian setelah kita IPO di bulan Maret tahun 2020, profit kita meningkat dari 111 menjadi 150 miliar. Kemudian pada tahun 2021 alhamdulillah profit kita meningkat menjadi 218 miliar. Ini artinya apa?
ini adalah salah satu strategi yang memberikan hasil dengan kita dengan segala macam strategi lainnya yang kita lakukan. Dan tahun 2022 ini luar biasa lagi. Kalau kita lihat di tahun 2021 profit kita itu pada triwulan pertama 23 miliar, maka pada triwulan 1 tahun 2022 itu profit kita sudah mencapai 100 miliar. Jadi kita bisa membandingkan pada tahun 2021 218 miliar, artinya sekitar 45% profit dari tahun 2021 itu sudah kita bisa raih pada triwulan pertama tahun 2022 ini. Next. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai sedikit bocoran. Seperti apa sih tahun 2022? Kita mulai dari realisasi tahun 2021. 2021 penjualan kita 1,85 triliun dengan profit 218 miliar. Pada saat bulan Desember kemarin kita juga melakukan rilis bahwa di tahun 2022 itu kita merencanakan mentargetkan penjualan itu di angka 2,439 triliun dengan profit itu 300 miliar. Nah, di sini kami ingin melakukan perubahan proyeksi. Jadi rise up apa yang sudah kami rilis di Desember 2021 kita melakukan rise up sehingga kita rencanakan, kita proyeksikan di tahun 2022 ini kita akan penjualan kita menjadi 2,88 triliun dengan profit insyaallah sebesar 347 miliar. Kalau kita bisa bicara di realisasi untuk sudah berjalan di Q1 2021 dan Q1 tahun 2022 untuk sales kita sudah meningkat 2,82 kali dari 297 menjadi 839. Kemudian profit meningkat 2 kali dari 24 menjadi 101 miliar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita proyeksikan ini nanti dimudahkan, diberikan jalan yang lancar, sehingga apa yang kami proyeksikan, kami rencanakan dapat kami raih dengan baik. Amin. Saya akan melanjutkan bagaimana hasil keputusan dari FPS tadi. Jadi yang perjalanan ini ada 5 poin yang menjadi bahasan FPS, yaitu yang pertama persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan neraca laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar laba bersih ini sebesar 171 miliar 146 juta 39.488 rupiah. Untuk pembagian dividen tunai itu sebesar 16,7 per lembar saham, serta menetapkan sisa laba bersih
tahun berjalan sebagai laba yang ditahan oleh perseroan atau return earning. Yang ketiga, persetujuan penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan. Persetujuan mendelegasikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menunjuk aktor publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pendelegasian kewenangan kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain dalam penunjukan ketua tersebut. 5. Perubahan susunan dewan komisaris dan direksi perseroan. Kita perlu ini ya. Dengan demikian untuk poin 5 itu perubahan sebetulnya tidak banyak perubahan di sini. Adanya 21 komisaris dan mitra direksi yang mengundurkan diri setelah maka direksi komisaris dan direksi PT Saraswat menjadi sebagai berikut. Yang pertama, susunan komisaris utama Yohanes Nugroho Herianto, kemudian komisaris Soekarno, komisaris independen Bapak Purnomo. Bapak Purnomo ini latar belakangnya beliau sebagai karirnya itu di dalam medicine dan beliau sekali untuk menjadi komisaris independen. Kemudian susunan direksi, direktur utama saya sendiri, Yahya Taufik, direktur ibu Teresia Yusufania, sebagai direktur keuangan, kemudian direktur Bapak Andreas Ania Sakto, dan direktur Bapak Franciscus Saverius Mulia, dan direktur Bapak Andi Irwandi. Jadi yang mengalami perubahan di sini adalah komisaris independen dari Bapak Wardiono ke Bapak Tomo, serta pengunduran diri dari Bapak Dadang Suryanto dari jajaran direksi. Namun kita sudah mengatakan bahwa selama ini Bapak Dadang Suryanto sebagai direktur keuangan dan direktur keuangan ini sebagai direktur pemasaran yaitu Bapak Irwandi. Saya kira demikian public expose pada siang hari ini. Bila ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Terima kasih. Demikianlah Ibu Bapak hadirin sekalian, pemaparan dari public expose dari PT Saraswat dan Bapak buka. Untuk pertanyaan yang sudah masuk di summary terlebih dahulu, kami media yang di depan ini kami persilakan dan 3 pertanyaan dengan menyebut nama medianya. Dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Mausi dari media Investor TV. Satu pertanyaan, banyaknya tadi disampaikan bahwa ada proyeksi tahun ini dan itu terjadi kenaikan daripada yang diproyeksikan akhir tahun sebelumnya. Jadi pendapatan proyeksi 2,88 triliun dan mungkin 340 sekian
pilihan. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, upaya-upaya dari Saraswati di tengah kondisi ekonomi yang saat ini masih yang terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini tentunya ya, berpengaruh pada pasokan bahan baku terutama. Nah, ini apa upaya-upaya dari Saraswati dan apakah ini juga masuk potensi kendalanya atau hambatan yang mungkin untuk bisa mencapai target tersebut. Kemudian yang kedua, dalam memenuhi target tersebut, kira-kira hambatan juga yang mungkin berpotensi terjadi di dalam pasar dalam negeri. Mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah seperti kemarin masalah sawit dan segala macam, apakah potensi perubahan kebijakan di level pemerintah ini juga berpotensi. Kemudian juga saya tambahkan bahwa kebijakan pemerintah untuk per Juli ya Pak ya akan mencabut subsidi pupuk. Nah, apakah ini juga akan potensi buat Saraswati untuk mengambil yang selama ini atau memperbesar pasar lah. Karena selama ini yang pasar subsidi kan akan berkurang untuk menyerap produk subsidi beralih ke non subsidi. Apakah ini satu peluang? Saya rasa itu Pak. Mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dari yang lain? Ya, selamat siang menjelang sore kayaknya. Ini Kak dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya satu. Tadi kan penambahan kapasitasnya sekarang menjadi 700.000 ton. Itu sudah beroperasi ya Pak? Dan dari total semua itu utilitasnya sekarang berapa sih Pak? Untuk mencapai penjualan tahun ini, kira-kira utilitasnya capai Pak? Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Langsung loh harganya ini dilakukan selalu dalam mulai nantinya target apa atau proyeksi yang di rise up ini ya rise up ke 2,88 triliun. Nah, memang yang saat ini kita rasakan adalah kenaikan harga CPO itu demikian sangat berpengaruh terhadap pasar ya pasar di mana permintaan ini memang luar biasa. Kenapa kami optimis sampai senilai itu? Kita sudah menjalani ini di semester 1. Kita sudah menjalani di semester 1, jadi yang sudah kita pegang, sudah kita penjualannya sudah kita raih, dan itu sehingga kami perlu melakukan perubahan target di tahun 2022 ini. Jadi yang pertama itu memang yang sangat besar itu adalah peningkatan harga CPO yang terjadi sejak triwulan ketiga ya di tahun 2021. Kemudian tentang memang saat ini pengaruh bahan baku itu sangat besar, terutama sejak terjadinya perang di Rusia dan Ukraina. Seperti kita ketahui bahwa salah satu bahan baku pokok NPK itu adalah potas. Dan penghasil potas terbesar itu adalah Rusia. Hampir 40% suplai potas dunia itu berasal dari Belarus dan Rusia.
Dan kedua negara ini mendapatkan sanksi dari dunia barat. Memang kemarin sepanjang saya mengikuti konferensi jadi internasional conference pada tahun ini, supply potas dunia itu akan mengalami defisit. Defisit itu sebesar 9%. Nah, hampir semua negara itu perlu untuk dapat potas. Namun, alhamdulillah, sejak akhir tahun kemarin, kami sudah melakukan mulai melakukan. Jadi kita pada bulan Januari Februari kemarin kita sudah jaminan pasokan dari Laos. Laos itu 75 tahun dan ditingkatkan menjadi 100.000 ton per tahun. Dari kebutuhan potas kami sekitar 300.000 ton. Kemudian kita juga mendapat jaminan pasokan dari Uzbek. Jadi pada begitu perang Rusia, saya itu langsung lari ke Uzbek. Jadi pada akhir Februari, dan itu alhamdulillah justru saya Saraswati ini orang yang awal. Jadi perusahaan yang awal segera melakukan strategi untuk mengalihkan. Alhamdulillah begitu dari Uzbek kita jaminan pasokan. Dan selama pada event International Fertilizer Conference tersebut, kami juga sudah mendapat tambahan komitmen pasokan itu dari Arab Potas. Jadi Arab Potas sudah untuk menambah pasokan kami. Serta yang dari Rusia itu masih tetap memberikan komitmen untuk mensuplai kami, sehingga semua kebutuhan kita sudah berhitung dari rencana target dari yang kita targetkan di tahun 2022 ini. Kebutuhan bahan baku kita alhamdulillah bisa kita. Jadi kalau ada yang lain kekurangan, ya itulah hubungan baik yang selama ini kita jalin dengan para mitra, para supplier bahan baku. Terus kalau kayak lain-lain seperti bahan baku lainnya seperti fosfat, itu kita sudah mendapat komitmen full year. Jadi kami bersyukur pada kondisi sulit ini kami bisa mendapatkan komitmen pasokan tersebut. Kemudian yang menjadi potensi hambatan, ya memang ada, seperti kemarin adanya tiba-tiba ada kebijakan kagetan tiba-tiba ekspor CPO digantikan minyak goreng dan CPO digantikan. Nah ini memang kalau udah terkait dengan kebijakan seperti itu kita tidak bisa bicara banyak. Ya cuma ya saya kebetulan saya juga di bidang investasi. Nah, memang itu kita sering dalam audiensi dengan pejabat-pejabat pemerintah itu yang memang diperlukan bukan hanya oleh investor dalam negeri, terutama juga investor luar negeri mengenai perlindungan terhadap investasi. Jadi ini kan yang kasihan seperti kebijakan tersebut, yang kasihan itu adalah petani. Yang kasihan itu petani ini kita ketahui petani itu sebetulnya the real investor. The real investor di kita itu petani. Mereka tanpa dukungan perbankan, tanpa dukungan yang memadai, mereka itu berani bertaruh uangnya itu nanam sawit, ke sawah ya. Kalau tidak ada perlindungan terhadap investasi yang dilakukan ya, itu yang dampak terbesar itu. Kalau kami perusahaan itu ya kalau ininya
pabrik CPO-nya masih bisa, tankinya masih cukup, ya mereka masih giling. Paling yang diabaikan pembelian dari rakyat yang diskon. Kalau untuk TPS sendiri tetap mereka giling. Akhirnya apa? Kita sementara yang Pestapora itu tetangga kan, Malaysia yang Pestapora. Ada CPO di sana 60 ringgit, ngambil sedikit. Sementara di kita sekitar 12.000 kan saat ini ekspor boleh di bulan itu kelebihan kita itu kurang lebih 2,2,5 juta ton. Untuk menghilangkan itu, begitu dilepas itu tidak akan bisa langsung 2,5 juta ton itu mengalir. Butuh waktu. Kayak jalan macet di tol, kemudian menjadi jalan macet itu kan butuh waktu gitu ya. Nah, ini kemudian tentang pencabutan pupuk subsidi, Pak. Ya memang yang saat ini dicabut oleh pemerintah subsidinya bukan NPK, tapi saat ini yang dicabut subsidinya oleh pemerintah itu baru setan. Setan itu adalah pupuk yang banyak digunakan di tanah. Tapi memang begitu ini dicabut subsidinya, kemungkinan potensi pasar NPK di sektor itu sudah naik untuk NPK non subsidi itu akan naik. Ya memang beberapa waktu belakangan ini saya sudah dihubungi oleh beberapa asosiasi untuk siap-siap supaya untuk arah. Itu Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Pak banget soal buku ini. Yang kedua itu Mbak Penny ya Mbak ya. Mbak Penny dari Bisnis Indonesia tentang rencana peningkatan kapasitas dari 600 menjadi 700.000 ton. Masih konstruksi Mbak. Kemarin memang agak terhambat sedikit, ya sedikit atau banyak ya itu tentang masalah masalah SMB yang kita tahu lah sebenarnya sejak Agustus tahun lalu itu baru bisa clear itu di bulan April kemarin ya. Dan itu baru sedang dalam konstruksi, mudah-mudahan akhir triwulan ketiga sudah operasional. Itu berapa utilitas saat ini kami rencanakan di tahun 2022 ini produksi kami itu di angka 515.000 ton. 515.000 ton. Kira-kira seharusnya utilitas pabrik NPK dengan sistem seperti kami, sistem tailor-made di mana kita memproduksi yang sesuai dengan kebutuhan customer itu antara 70 sampai 80% utilitasnya. Itu Mbak. Terima kasih. Kayaknya ada Alfiana dari Harian Forum yang menanyakan pertanyaan pertama, di tengah geopolitik saat ini, kabarnya industri pupuk kesulitan bahan baku. Bagaimana kondisi yang dirasakan perusahaan saat ini dan bagaimana cara solusinya? Yang kedua, dengan ditambahnya produksi, apakah ada pasar baru yang dimiliki perusahaan? Jika ada, itu bagaimana dan bagaimana? Kedua, yang ketiga itu berapa investasi penambahan kapasitas produksi? Dan yang keempat, berapa share saham saat ini dan dengan ditambahnya kapasitas akan ada penambahan share juga. Terima kasih Mbak Lufiana. Ini politik ya, ini menyangkut bahan baku. Tadi sedikit saja sudah saya singgung sebetulnya bahwa dengan adanya peperangan Rusia dengan China ini memang sangat menimbulkan ya memang kalau mendengar kabar bahwa pabrik pupuk kesulitan bahan baku terutama potas dan ini memang saya alami juga makanya ada beberapa langkah yang sudah kami tempuh yaitu dengan memperbesar pasokan dari negara-negara yang tidak terdampak
yaitu Laos, kemudian Uzbekistan, kemudian yang terbesar di Jordan. Nah, dengan demikian sampai dengan saat ini apa yang di tahun 2020 ini kebutuhan potas yang jadi masalah itu alhamdulillah bisa dipenuhi dari komitmen yang sudah kita bangun, komitmen supply baik itu dari Laos, dari Uzbek, dari Arab dan ada sebagian dari Rusia, dari Eurogem, itu yang sudah memberikan komitmen supply. Kalau yang lain kesulitan pasti. Berapa 9% ya tahun ini dunia akan defisit supply itu sekitar 9%. Itu bahkan kalau akhir tahun itu untuk mengembalikan supply potas itu membutuhkan sampai keseimbangan antara supply dengan demand itu membutuhkan waktu 3 tahun. Itu yang kami dapatkan pada saat kami mengikuti internasional di Vienna tanggal 31 sampai 2 Maret kemarin. Dan kalau isu itu terjadi, itu malah lebih hebat pengaruhnya itu bukan hanya kalau udah industri pupuk terganggu, itu keamanan. Kalau sudah masuk ke keamanan pangan ini akan lebih sensitif. Mudah-mudahan sih itu bisa selesai. Tapi saya lihat juga itikat baik dari para produsen ini, terutama mereka berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dari 3 juta ton menjadi 6 juta ton dalam 3 tahun ke depan. Mereka sudah seperti itu, merencanakan seperti itu. Kemudian dari Uzbek begitu juga, ini kapasitas 600.000 ton. Mereka sedang menyiapkan untuk line untuk pilar di tambang itu pilar. Mereka sedang menyiapkan pilar kedua dan ketiga sekaligus, sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitas menjadi 1,8 juta ton per tahun. Demikian juga yang berada di Laos, mereka juga sedang melakukan peningkatan. Kemudian mengenai tentang peningkatan kapasitas produksi dari 600 seperti tadi sedikit saya jelaskan bahwa potensi pasar kita itu besar. Masih sangat besar, 10 juta ton per tahun, 10,5 juta ton per tahun. Kita itu masih banyak kebutuhan. Jadi kalau kita cuma nambah 100.000 ton itu belum apa-apa ya. Sedangkan penyediaan pupuk oleh produsen nasional itu tidak lebih dari 6 juta ton. Sementara mereka masih menggunakan fertilizer. Dan itu yang perusahaan-perusahaan semacam kami yang menggunakan pola-pola pemasaran door istilahnya, kita melalui LN melakukan pendekatan secara riset itu yang mengkonversi dari customer yang selama ini menggunakan tunggal menjadi PMPK. Jadi pasar-pasar baru itu terus tambah. Pasar baru itu yang pertama itu dari perusahaan-perusahaan yang melakukan konversi dari pupuk tunggal menjadi pupuk NPK. Salah satu contoh saya berikan Astra. Astra itu tahun 2015 itu masih menggunakan pupuk tunggal. Kemudian saat ini 100% menggunakan pupuk NPK. Sedangkan kebutuhan mereka itu sekitar 300.000 ton per tahun. Kemudian contoh yang terbaru itu dengan perusahaan seperti Besagro. Besagro itu selama ini banyak menggunakan pupuk tunggal. Kemudian mereka mengkonversi sedikit-sedikit mengkonversi PVL, versi sudah 100% mungkin. Nah, itu banyak lagi yang masih menggunakan pupuk tunggal asal. Maksud saya Sinarmas itu masih banyak menggunakan pupuk tunggal. Dan sedikit demi sedikit mereka melakukan konversi sesuai dengan
supply yang mereka dapatkan. Karena menggunakan pupuk NPK ini jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan pupuk tunggal. Kemudian jadi mengenai pasar baru itu pasar lama yang sebenarnya ini pasar lama tapi yang berhasil kita tarik menjadi untuk menggunakan NPK. Nambah kecil dibandingkan dengan pupuk. Persen masih nambah paling namanya 0,5% sampai 1%. Dari market share yang ada sekarang 5%, kita paling nambah menjadi 6%. Nah, target kita sih nantinya bisa di atas 1 juta, bisa 10%. Besar pasti biaya, kemudian ya untuk penambahan besaran investasi tadi untuk kapasitas 100.000 ton itu memerlukan investasi sebesar 125 miliar. Sedangkan untuk modal kerja yang untuk memenuhi kapasitas 100.000 ton diperkirakan sekitar 250 miliar rupiah. Jadi itu besaran dari investasi yang kami harus. 125 kali totalnya sih 124 miliar totalnya kalau termasuk dengan apa. Saya kira itu Mbak Alfian, terima kasih Mbak Thomas Alfian. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Delfu dari Investor Daily. Berapa total dividen yang diberikan oleh perseroan pada tahun ini? Kemudian berapa yang disiapkan pada tahun ini dan sumbernya dari mana? Target pendapatan dana pada tahun ini dan apa strategi yang dilakukan perseroan? Kemudian seperti apa dan kenaikan dana ada kinerja perseroan dan seperti apa mitigasi risiko perseroan? Oke. Terima kasih. Total dividen ya. Tadi sebetulnya sudah saya singgung dari laba sekitar 171 miliar, 50% itu kita bagikan berupa dividen sehingga sekitar 85 miliar, 85, sekian miliar itu adalah dividen. Dan kalau dikonversi terhadap lembar saham itu 16,7. Ini memang sedikit lebih rendah dibanding tahun kemarin ya. Tahun kemarin 17,3 ya. Karena mengingat bahwa kita juga sedang memerlukan memperbesar laba di lahan untuk pengembangan KPK. Yang pertama itu kita merencanakan KPK yang terkait dengan peningkatan kapasitas dari 600 ton menjadi 700.000 ton. Kemudian kita sedang kawasan yang di Mojosari kita perlu melakukan penguasaan dan udah ini untuk besar meningkatkan untuk kapasitas simpan bantuan utama. Nah ini kemudian yang terkait dengan KPK yang ada di depan tersebut, kita itu juga melakukan pembebasan lahan di sana. Ada sekitar 1,5 hektar pembebasan lahan. Itu beberapa KPK yang sedang kita perlukan. Tapi yang hampir KPK yang kita rencanakan di tahun ini itu berkisar sekitar 100-an ya. Sekitar hampir semua dari laba yang ditahan itu kita investasi, baik itu untuk pengadaan tanah, untuk perluasan penambahan lain, kemudian perluasan ya. Jadi hampir keseluruhan itu dari laba yang ditahan kita tambahkan di sana. Kemudian mengenai kenaikan BBM, ya ini sebetulnya kalau kenaikan BBM ada masalah asal tersedia gitu aja. Tersedia. Jadi sebenarnya tidak mengganggu distribusi.
Kenaikan BBM ini memang terasa pada distribusi. Pada distribusi ini pengaruhnya itu lebih sekitar 15% terhadap biaya distribusi. 15 sampai 20% dari biaya distribusi itu sekitar 300, itu peningkatannya sekitar 125 itu. Artinya 15% terhadap biaya distribusi. Sedangkan biaya distribusi ini terhadap harga jual itu kurang lebih 8%. Kurang lebih 8%. Sehingga pengaruh kenaikan harga BBM terhadap harga jual itu 8% kali 15% kurang lebih sekitar 1,2%. Pengaruhnya terhadap harga jual. Sepanjang harga CPO masih di atas 10.000 ini sebetulnya tidak terlalu signifikan peningkatan yang ini sebetulnya positif yang kita dapatkan. Faktor positifnya itu beberapa perkebunan yang biasa menggunakan pupuk tunggal itu akan mengalami biaya transport yang jauh lebih tinggi karena mereka menggunakan pupuk tunggal datang dari berbagai tempat, kemudian mengumpul di kebunnya ada jumlah yang lebih banyak, ya itu akan lebih terasa juga biaya aplikasinya lebih tinggi. Pasti ada umpamanya ada hambatan, pasti ada hiburannya, pasti ada positifnya. Itu kita harus berpikir positif. Segala tantangan, segala hambatan pasti ada sisi positifnya, ada hikmah yang bisa tarik di dalamnya. Itu yang menjadi kunci dari kami selama ini untuk tidak berhenti berjuang. Nah itu mengenai terkait dengan juga ya. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana terutama untuk kertas. Kalau untuk bahan baku yang lain seperti untuk nitrogen, sumber N ini ada urea, ya, itu enggak terlalu berpengaruh. Dan dalam beberapa waktu belakangan ini harga N juga mulai turun. Sedangkan harga P yang masih P stabil, relatif stabil, harga K yang memang cukup meningkat, cukup signifikan. Jadi masih bisa kita lihat hasilnya itu. Dari tahun 2024 belum ya kita ya. Nanti deh pada kesempatan tersendiri kalau sudah sampai yang tahun 2004. Jadi kita baru 2022 dulu deh. 2022 dulu. Nanti pada kesempatan lainnya kita menyampaikan koleksi yang lebih panjang. Yang menjadi satu hal, kebutuhan pupuk itu akan terus meningkat. Indonesia itu negara besar sekali. Indonesia itu kebutuhan pupuk di Indonesia itu besar. Ini adalah negara agraris. Kita dari kecil sudah diajari ya waktu kita belajar geografi gitu ya. Indonesia itu negara agraris. Kebutuhan kita itu besar sekali. 25 juta ton per tahun kebutuhan pupuk kita itu nggak main-main. Nggak main-main. Kebutuhan sebesar itu. Artinya itu potensi pasar yang selama ini banyak disuplai dari luar. Jadi pada 10 tahun terakhir inilah kita berdua. Kalau kita lihat yang banyak masuk di luar BUMN, yang banyak masuk ke sini itu perusahaan asing. Ada Wilmar, ada Haiki yang masuk. Di posisi ketiga itu baru kami. Karena apa? Yang mereka punya modal. Memang untuk pupuk ini butuh kapital, modal kecil yang juga. Itu yang kami rasakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Jadi tadi jelaskan mengenai kondisi konflik Rusia dan Ukraina terhadap suplai bahan baku plastik khususnya. Pak Iwan menanyakan apakah perseroan optimis untuk mencapai target kinerja tahun ini?
Alhamdulillah, Pak Irwan. Alhamdulillah, saya sangat optimis, sangat optimis untuk bisa mencapai apa yang kami rencanakan 2,8 triliun rupiah dengan target COVID 347 miliar. Apa yang sudah kami jalankan, strategi baik itu mengamankan bahan baku itu sudah kita jalankan dengan baik, dan kita sudah mendapatkan komitmen dari supaya yang tidak terdampak perang untuk mensuplai meningkatkan supaya semua Pak Irwan sepanjang warung kopi masih buka, salah kita optimis. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, yang masuk oleh kami pada umumnya mengenai kekhawatiran terhadap kesehatan bahan baku dan sudah dijelaskan oleh Bapak Yayat. Jika masih ada pertanyaan, tapi jika tidak, kami akan segera mengakhiri sesi dari expose PT Saraswati untuk hari ini. Mungkin tidak pertanyaan lagi, Pak Yayat? Ya, kemudian saya bilang tadi selama masih warung kopi masih salah solusi untuk ada. Kita ketemu di warung kopi Pak Irwan. Bapak Ibu, dari rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk topik ekskurs di secara virtual maupun kehadiran langsung. Terima kasih, salam sehat selalu dan sore.